Halo, berjumpa lagi dengan saya Muhammad Azmi. Pada video kali ini saya akan memberikan penjelasan bagian IonoTH. Jadi langsung saja, pada library IonoTH ini bertujuan untuk memudahkan kita untuk menghandle ataupun memanage dari sistem login, register, lupa password, kemudian kita mengatur grup atau user type dari masing-masing user ataupun siapa yang sedang login ataupun siapa yang akan diberikan hak akses untuk bisa masuk ke dalam sistem kita. Nah, seperti Anda lihat saat ini, saya sedang berada di halaman website resmi dari GitHub-nya si Ben Edman, yaitu di library IonoTH. Jadi Anda bisa mendownloadnya secara langsung atau nanti akan saya masukkan juga di project kali ini. Jadi nanti ada pada bagian source code saya berikan juga untuk file coding IonoTH ini. Nah, sebagai catatan, ini merupakan library IonoTH yang kedua. Kalau secara umum yang sudah saya lihat ataupun saya perhatikan, memang ada bagian-bagian coding yang berubah. Contoh misalkan kalau yang di IonoTH ini pada bagian config-nya itu ada yang namanya recheck timer, sedangkan kalau yang di IonoTH pertama itu tidak ada fungsi untuk recheck timernya. Nah, kemudian di setelah Anda mendownload si file library IonoTH ini, ketika Anda klik clone or download, kemudian Anda klik download zip, maka akan menghasilkan file seperti ini, coding.iter IonoTH 2 yang nantinya berisi tentang file-file penting atau bawaan dari si IonoTH itu sendiri, yang terdiri dari config, controller, kemudian language, libraries, migration untuk kita mungkin tidak akan kita gunakan kalau untuk migration ini, kemudian models, kemudian SQL merupakan database-nya. Setelah itu user guide dan view. Kemudian bagi Anda yang ingin memperhatikan ataupun ingin tahu lebih dalam menggunakan user guide, Anda bisa buka di folder user guide, kemudian di bagian index.html. Nanti akan tampil seperti ini. Di sini merupakan file dokumentasi dari si library IonoTH. Kemudian Anda bisa melihat pada bagian kita akan mengeload istilahnya mengeload si library IonoTH dengan cara disload library, atau nanti kita akan buat di autoloadnya. Jadi pada project yang sudah saya buat, pada bagian application, kemudian di config autoload di sini saya sudah memasukkan librariesnya, yaitu IonoTH. Jadi setiap kita tidak perlu lagi secara manual memanggil library IonoTH, karena dalam sistem yang kita gunakan baik itu di front end ataupun di back end, kita perlu menggunakan library IonoTH. Namun terserah Anda, kalau misalkan Anda ingin memasukkan si library IonoTH ini secara manual di setiap halaman. Kemudian sebagai catatan, kalau yang di sistem si library IonoTH ini yang murni bawaan dari si Ben Edman, itu sedikit berbeda dengan apa yang saya buat atau sudah saya modifikasi. Jadi kalau dalam pembagian users group itu, kalau misalkan saya coba lihat di sini, saya coba import ya SQL IonoTH, saya masuk ke localhost, kemudian ini saya buat folder db baru ion th, saya run. Oke. Nah, di sini kalau Anda perhatikan pada bagian database IonoTH ada namanya groups, login items, kemudian users dan users group. Nah, kalau saya itu users group ini tidak saya gunakan. Nah, jadi saya akan hanya menggunakan seperti yang di pada bagian e-commerce. Ini ada yang namanya users group dan login items. Nah, pada bagian users group ini tidak saya gunakan, namun saya ganti isinya seperti dengan bagian groups. Jadi kalau IonoTH itu dia bisa memasukkan dalam satu user, dia bisa memegang lebih dari satu tipe users group atau user type. Jadi kalau di saya itu dia hanya bisa satu orang satu users group. Namun dalam dua metode ini sebenarnya bisa dibilang sama, nanti tergantung Anda mengatur codingnya gimana. Jadi kan kalau misalkan dia sudah di database, kita bisa langsung ngecek langsung ke database. Sedangkan kalau yang di database yang ataupun struktur yang sudah saya buat ini, kan dia cuma misalkan satu akun cuma bisa punya satu user type. Nah, nantinya kalau misalkan Anda ingin mengatur bahwa
suatu halaman itu bisa dimasukkan oleh berbagai macam tipe user atau user type, tinggal namain coding di PHP-nya saja. Jadi saya rasa tidak akan bermasalah kalau untuk dalam struktur database atau tabelnya. Nah, kemudian ini saya jelaskan lagi dari mulai database karena sudah mulai masuk di database. Pada bagian ini saya jelaskan yang bagian si IonoTH. Jadi kalau groups ini dia menyimpan nama-nama groups ataupun user type-nya. Kalau saya kan di bagian user itu nama users ini namanya adalah user type. Nah, sedangkan kalau di sini dia membuat namanya adalah groups. Di users ini dia memberikan ini di users group ini dia memberikan namanya adalah group ID. Sedangkan saya namanya adalah user type. Kemudian pada bagian login items ini untuk mencatat sudah berapa kali seseorang itu gagal login. Jadi di pengaturan IonoTH ini kita bisa lihat. Ini saya buka yang punya saya, IonoTH. Kemudian di sini Anda bisa lihat pada bagian maksimum login items. Nah, ini tujuannya adalah kita membatasi jumlah gagal login dari seseorang atau pengunjung. Jadi dia tidak diberikan untuk login secara terus-menerus, tapi dengan catatan dia loginnya tidak berhasil. Jadi kita batasi cuma sampai 3. Nanti kalau Anda misalkan ini misalkan menjadi 5, tinggal Anda ubah saja ini menjadi 5, 10 ataupun seterusnya. Nah, kemudian pada bagian database tadi dia mencatat IP address, kemudian loginnya kapan, IP addressnya siapa, kemudian loginnya itu siapa, username-nya atau ID-nya siapa, dan time-nya ini kapan. Contoh misalkan nih, saya login di project e-commerce ini, tapi saya register login, saya masuk login di sini, saya masuk dengan superadmin. Sebentar, bukan superadmin, tapi siapa namanya kemarin. Coba kita lihat di database users. Gerald misalkan. Gerald, saya isi yang salah, saya login, gagal login. Nah, di pada tabel login items dia mencatat Gerald ini. Jadi dia mencatat ID addressnya dari IP mana, siapa yang gagal login tersebut, dan waktunya. Nah, time ini kenapa dia formatnya angka seperti ini? Ini adalah merupakan format integer yang nantinya akan saya jelaskan bagaimana cara mengconvert dari data integer menjadi datetime. Kemudian mungkin Anda bertanya kenapa IP addressnya itu sama dengan 1 atau titik 2 kali kemudian 1. Ini adalah mencatat IP address localhost. Jadi localhost itu adalah IP-nya 1. Sedangkan kalau misalnya Anda sudah online, nantinya dia bukan 1 lagi, mencatat memang IP secara real atau memang kenyataan di IP yang mencoba untuk login tadi. Kemudian tabel users group ini berguna untuk menyimpan tadi yang kalau dari bawaan si IonoTH murninya mencatat satu akun itu punya berapa tipe user atau user type. Sedangkan kalau saya cuma 1. Oke, kita masuk pada bagian config di IonoTH, karena kalau seperti Anda lihat saat ini di config dia ada IonoTH. Nah, saya hanya menjelaskan pada bagian yang sudah saya modifikasi, karena kalau yang murni Anda bisa lihat sendiri nanti, dan juga yang sudah saya modifikasi itu akan saya tandai mana yang sudah saya modif atau yang tidak. Nanti akan saya jelaskan. Nah, jadi saya jelaskan dari bagian atas. Pada bagian 30 baris 30 hingga bagian 33 dia mendeklarasikan tabel users itu tabel yang mana, kemudian groups itu dia grup mana, users group itu users group mana. Namun ini tidak perlu Anda rubah karena bawaan dari si IonoTH. Begitu juga dengan untuk join. Nah, yang mungkin akan sering Anda bermain adalah pada bagian baris 85 hingga ke 103. Jadi baris ini merupakan bagian yang akan sering Anda otak-atik. Contoh di sini adalah site title. Di sini ada namanya e-commerce.azmikureja.com yang nantinya ini merupakan email atau bukan email, lokasi domain yang dijadikan ketika nanti ingin melakukan reset password. Begitu juga dengan admin email, ini adalah email saya yang saya atur mail@azmikureja.com. Walaupun nantinya akan saya jelaskan bagaimana cara mengirim email menggunakan
konfirmasi pembayaran baik itu melalui mail biasa ataupun SMTP. Di sini merupakan untuk melakukan reset password. Nanti akan saya jelaskan bagaimana ataupun bagian untuk mereset password. Kemudian default group ini adalah members. Tapi kalau yang sistem yang saya buat, saya tidak melakukan default group. Jadi default group itu memang saya atur secara manual. Jadi saya memberikan default group itu sesuai dengan si user itu berada di halaman frontend ataupun di halaman admin atau backend. Admin group seperti biasa juga admin. Kemudian kalau Anda ingin merubahnya menjadi default, tinggal Anda ubah aja menjadi super admin. Kemudian identity. Nah, identity ini digunakan untuk Anda login dan Anda melakukan lupa password. Jadi kan kalau kita login kita menggunakan username. Kalau Anda menggunakan email, dia tidak akan bisa login. Jadi misalkan si Gerald tadi, coba kita lihat tadi Gerald. Mana Gerald ini. Email dia adalah asmis@gmail.com ya. Saya masukin nih, asmis@gmail.com. Passwordnya tadi kalau nggak salah 1-9. Saya buka robot, saya login, maka dia tidak dinyatakan username tidak ditemukan. Sedangkan kalau saya login menjadi Gerald, oke, kemudian saya masukkan password 1-9, saya buka robot, login. Sebentar, kayaknya kecepatan. Sebentar, mana Gerald tadi? ASDF enggak, password coba sebentar, saya agak lupa. Login. Nah, passwordnya si Gerald tadi adalah ASDFGHJKL. Seperti Anda lihat tadi, ketika saya mencoba untuk login menggunakan email, dia tidak bisa. Sedangkan kalau menggunakan username, baru bisa melogin. Nah, sedangkan pengaturannya yang seperti saya jelaskan tadi, kalau Anda merubah menjadi email, tinggal Anda masukkan saja email. Atau apabila misalkan menggunakan username, tinggal diisi username. Contoh misalnya saya ganti menjadi email nih, saya simpan. Email saya simpan. Kemudian pada bagian register saya masuk menjadi si asmis tadi. It's asmis@gmail.com. Passwordnya adalah ASDFGHJKL. Saya login. Nah, dia bisa. Sedangkan kalau saya tadi masuk menggunakan username, maka tidak akan bisa karena pengaturan dari INOTH yang dibaca hanya email atau sesuai yang Anda atur tadi. Masukkan Gerald, saya masukin ASDFGHJKL, saya bukan robot, saya login, ya tidak bisa dan dinyatakan username tidak ditemukan. Oke, jadi itu adalah pengaturan bagaimana cara mengatur identity. Ini saya balikan lagi ke awal. Nah, kemudian ada bagian minimum password length dan max password length. Jadi maksudnya adalah si akun baru itu yang ketika mendaftar di suatu website kita yang menggunakan library INOTH ini diwajibkan memiliki minimum required length ataupun panjang huruf dari suatu password itu adalah 8 dan maksimumnya adalah 20. Nanti bisa Anda atur sendiri mau berapa jumlah minimum dan maxnya. Kemudian email activation, manual activation. Nah, di sini berguna untuk menyatakan ketika si user itu melakukan register, maka dia akan dipilih atau kita set mau dinyatakan sebagai sistem yang dia harus verifikasi via email terlebih dahulu, atau dia bisa langsung login. Kemudian ada pilihan juga yang namanya manual activation, yaitu di sini si super admin yang berhak untuk mengurusi bagian user itu dia diberikan hak akses untuk melakukan aktivasi ke akun si user. Nah, di sini saya akan coba praktekkan. Jadi saya akan langsung masuk ke email ke web saya yang sudah saya hosting di e-commerce.asmicollager.com. Karena kalau untuk urusan yang seperti ini kita tidak bisa melakukannya via offline kecuali Anda mengatur bagian SMTP ataupun pengaturan untuk mengirim email via localhost. Jadi di sini saya akan set menjadi true untuk dinyatakan bahwa customer itu harus verifikasi via email terlebih dahulu. Ini saya seperti ini. Kemudian ini saya masuk ke dalam project saya. Oke, sebentar. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara misalkan ketika Anda tadi membuka ataupun untuk meremote suatu database melalui
aplikasi si Heidi SQL. Nanti saya jelaskan bagaimana, atau langsung saja saya jelaskan di sini juga. Lebih baik saya jelaskan nanti di video tersebut biar tidak campur aduk dengan tutorialnya. Di sini saya menambahkan IP saya dulu di remote MySQL-nya. Sebentar, saya cari dulu IP saya. Entah mengapa IP saya ini selalu berubah-ubah. Bagi Anda yang menggunakan IndiHome mungkin akan mengalami hal yang sama. Oke, kemudian sudah. Ini saya tutup dulu aja. Saya login. Saya ingin melihat dulu di users ini ada yang pakai email saya enggak. Saya ganti dulu. Setelah itu ini saya ganti juga buat jaga-jaga saja. Oke, kemudian saya coba register. Di sini sebagai perhatian tambahan, ini sudah saya upload ke server saya secara remote menggunakan Atom ini. Saya register menjadi misalkan namanya apa ya, Batistuta aja. Batistuta, passwordnya 1 sampai 9. Begitu juga dengan konfirmasi. Di sini saya masukkan email saya, azmi2793@gmail.com, alamat, provinsi asal-asalan. Oke, submit. Nah, registrasi berhasil. Silakan login untuk mulai berbelanja. Di sini kalau Anda mengatur untuk email activation, Anda harus merubah juga pada bagian notifikasi untuk selesai loginnya. Nah, ini sudah masuk email ke saya bahwa untuk menyuruh aktivasi akun saya melalui link yang disediakan. Di sini bisa Anda lihat bahwa ada email e-commerce@azmikuliajar.com atau mail@azmikuliajar.com. Nah, sebagai catatan, kalau Anda menggunakan email aktivasi, harus menggunakan email yang sudah Anda masukkan di kolom email atau di cPanel. Anda masukkan email, contoh di sini. Kalau saya buka di cPanel, saya lihat di depan, ini ada yang namanya email accounts. Kemudian Anda bisa lihat di sini ada yang namanya mail@azmikuliajar.com. Nah, Anda harus buat dulu email di sini, karena setahu saya kalau Anda tidak menggunakan email seperti ini, dia akan tidak bisa mengirimkan email untuk aktivasi akunnya. Nah, kemudian mana email tadi? Nah, di sini bisa lihat juga ya, ini email pengirimnya. Kemudian ini ke siapa yang saya isi tadi adalah azmi2793@gmail.com. Kemudian ini adalah bagian atau body dari si email tadi. Jadi ada perintah activate account for Batistuta. Itu username kita. Please click this link to activate your account. Nah, bagaimana mengubah template ini? Anda bisa lihat pada bagian views, kemudian email. Nah, di sini ada bagian namanya activate, forgot password, dan new password. Nah, pada bagian activate inilah yang Anda bisa modifikasi kata-katanya. Entah misalkan silakan klik link berikut untuk mengaktifkan akun Anda ataupun yang lain. Nah, tinggal Anda ubah saja pada bagian ini. Jadi pada bagian baris ketiga ini adalah judulnya. Jadi Anda bisa lihat di sini activate account for Batistuta. Jadi email activate heading ini diambil dari language, dari si folder language, English, kemudian AUTH. Kita lihat di sini, coba mana tadi? Saya buka dulu, di sini juga buka. Ini saya copy, saya search, coba di sini ada nggak? Oh, nggak ada, berarti dia ada di YNOTH salah di sini. Nah, Anda bisa lihat di sini activate account for. Nah, ini merupakan menunjukkan siapa username-nya ataupun yang bersifat dinamis. Kalau Anda ingin merubah, tinggal Anda ubah saja, baik itu dari si YNOTH ataupun Anda ubah langsung dari view-nya ini. Tapi saya lebih prefer untuk tidak mengotak-ngatik bagian YNOTH, jadi saya akan lebih prefer untuk langsung merubahnya saja di sini. Jadi nanti yang bisa Anda rubah, misalkan ini saya tutup, ini saya buang. Tapi jangan lupa identitinya. Kalau identity Anda hilangkan, maka dia tidak akan tampil. Jadi misalkan saya contohkan lagi nih. Halo, saya kasih PHP echo ini, kemudian berikan perintah seperti ini. Jadi bawahnya tadi kan untuk memberitahu please click this link to activate. Jadi nanti
bagian atas activate account for Batistuta itu akan diganti menjadi halo si Batistuta. Jadi halo Batistuta, di bawahnya diikuti dengan please click this link to activate your account, atau bisa Anda ubah juga nantinya. Itu cuma sampel, nanti Anda tinggal modifikasi sendiri. Oke, saya kembalikan ini. Kemudian saya tutup, ini juga saya tutup. Untuk penjelasan di ini sudah selesai pada bagian mana tadi email activation. Nah, kemudian bagaimana kalau misalkan si super admin yang diberikan hak untuk, nah tadi kan saya lupa jelaskan pada bagian setelah ada email activation, Anda kan melihat tadi pada bagian di sini registrasi berhasil, silakan login untuk mulai berbelanja. Nah, cara merubah notifikasi itu ada pada bagian controller kemudian AUTH. Nah, jadi di control AUTH ini ada dua, satu di front end dan satu lagi di back end. Bisa Anda lihat di sini AUTH-nya ada dua. Kemudian mungkin saya perbesar sedikit karena nanti kalau di layar yang ataupun laptop Anda yang bukan memiliki layar Full HD ataupun yang masih HD, maka akan susah ataupun kurang jelas nih. Jadi saya perbesar sedikit. Nah, kemudian ini tadi registrasi berhasil, silahkan login, ini juga saya perbesar juga saja. Nah, kurang lebih seperti ini nanti kalau untuk lebih jelasnya. Kemudian kita lihat tadi mana setelah login, jadi cara cepatnya. Nah, di sini juga saya berikan tips bagaimana cara meminimize istilahnya semua function di sini. Caranya adalah Anda menekan tombol di keyboard Ctrl K dan angka 2. Jadi dia akan otomatis langsung menutup semuanya. Jadi tekan Ctrl K dan 2. Entah misalkan Anda ingin tombol itu tidak mesti serempak. Jadi misalkan Anda menekan Ctrl dulu seperti Anda sedang mendengar suara tadi, kemudian saya menekan tombol K dan tombol 2, maka dia akan otomatis menutup semuanya. Begitu juga misalkan Ctrl K3, dia akan membuka, Ctrl K2 untuk menutup. Oke, itu sekedar tips saja. Nah, kemudian tadi kan kita login, public function login. Di sini Anda bisa lihat pada bagian, nanti saya akan saya jelaskan pada bagian fungsi-fungsi tersendiri. Namun di sini saya akan menjelaskan pada bagian INOTH-nya secara umum terlebih dahulu. Mana tadi untuk login? Nah, sebentar. Jadi kan setelah kita berhasil login, pada bagian atas ini adalah melakukan pengecekan bahwa memang dia itu berhasil login atau tidak. Nah, kemudian pada bagian bawah sinilah merupakan perintah untuk bukan login, register. Astagfirullahaladzim, lupa saya. Mana register. Nah, di sini pada bagian register, ketika tidak ada lagi masalah seperti ini, Anda lihat bisa perintahnya if this form violation run sama dengan true, istilahnya form violation-nya tidak ada masalah, kemudian dan kita meregister semua data dari identity, password, email, dan additional data, kita akan melakukan atau memberikan suatu perintah baru this session flash data yang akan berisi tentang register berhasil. Silahkan login untuk mulai berbelanja. Nah, ketika Anda merubah alur sistem, jangan lupa dirubah juga kata-kata ini, karena nantinya si customer bingung, kok saya sudah sudah registrasi tapi kenapa masih diminta juga untuk aktivasi account. Jadi jangan lupa dirubah. Jadi ketika Anda merubah ini tadi kan false, jadi kalau dia false dan false, ini dia bisa langsung login. Ketika Anda yang merubah ini menjadi true, satu di true di email activation, sedangkan manualnya itu false, jadi si akun itu harus aktivasi terlebih dahulu. Anda rubah juga di sini. Jadi misalkan kata-katanya silakan Anda cek email Anda untuk melakukan aktivasi account. Itu kalau misalkan Anda melakukan set true di bagian email activation. Nah, kemudian kalau bagian manual activation, di sini saya set misalkan ini saya kembalikan false. Nah, kalau Anda set true juga, maka dia ada dua pilihan. Dia bisa melakukan email activation atau manual activation-nya juga bisa dilakukan oleh si super admin. Jadi saya balikan ini menjadi false. Kemudian di sini saya menjadi setkan true. Kemudian saya simpan. Nah, nanti ketika saya coba kita tes dulu tadi. Kan belum selesai contohnya. Jadi ketika di email tadi mana? Email. Saya klik ini. Nah, linknya ini akan mengarahkan seperti ini. Seperti Anda lihat saat ini.
https://e-commerce.azmikuliajar.com/user activate. Nah, user ini tidak benar URL-nya karena belum saya rubah. Caranya adalah kita memasukkan URL yang benar. Jadi pada bagian view-nya tadi mana activate, di sini saya akan mengganti bagian user ini menjadi AUTH karena AUTH merupakan controller yang ada di front end. Kalau Anda lihat di sini AUTH, kemudian kita cari fungsi activate. Nah, di sini ada untuk melakukan fungsi activate-nya. Oke. Nah, kemudian saya lihat lagi dulu di sini. Di sini ada perintah AUTH user. Ini saya kembalikan untuk melakukan pada bagian login, yaitu saya arahkan ke halaman register. Halaman login. Sebentar, mana tadi? Ini saya ganti menjadi login. Nah, kemudian ini anggap saja ya, ini dianggap saja bahwa linknya sudah benar. Lalu saya paste di sini. Ini saya akan ganti menjadi AUTH. Enter. Akun berhasil diaktifkan. Kemudian Anda sudah bisa login. Nah, untuk demonya misalkan ini saya lupa sebenarnya tadi harus saya contohkan dulu kalau misalkan si akun ini belum diaktifkan. Jadi saya akan manipulasi saja langsung dari database. Pada bagian database ini ada Batistuta, saya ganti statusnya itu di sini aktif menjadi 0. Ya, saya simpan. Ini saya coba login Batistuta, saya buka robot, maka dia tidak akan bisa login. Akun Anda tidak aktif. Nah, seperti ini untuk notifikasinya. Ketika saya rubah menjadi 1, dia baru bisa login. Nah, sudah bisa login. Balik lagi tadi, kalau kata-katanya itu Mas Azmi didapatkan dari mana? Nah, pengaturan untuk kata-kata itu ada dua macam. Yang pertama saya lakukan dari controller, ataupun Anda bisa merubahnya dari library dari language yang ada. Seperti di sini adalah INOT Halang. Nah, ini ada sudah yang sebagian saya rubah. Misalkan di sini account creation successful. Akun berhasil dibuat, ada tidak dapat membuat akun. Kemudian lagi email sudah terdaftar atau tidak valid. Kemudian kalau untuk login tadi mana tadi login berhasil seperti ini. Kemudian dan lain sebagainya. Nanti bisa Anda modifikasi tersendiri atau tidak Anda ubah ataupun Anda balikan secara manual atau secara awal. Yang kalau misalkan Anda ingin mengambil yang murni bawaan si INOTH, nanti tinggal saja pakai yang libraries yang di sini. Ada libraries language di sini. Nah, di sini sudah disediakan oleh si INOTH berbagai macam bahasa. Nah, termasuk Indonesia juga ada rupanya. Saya baru sadar. INOTH Halang, coba saya lihat. Oh, sudah ada yang berkontribusi di sini. Jadi nanti tinggal Anda atur aja. Jadi kalau misalkan Anda lihat pada bagian INOTH, coba di sini mana language-nya. Nah, enggak, sini saya agak lupa pengaturan language-nya di mana. OTH di admin OTH ini di mana ya, saya agak lupa kalau bahasanya ini di mana. Coba kalau kita lihat di readme-nya, mana si readme INOTH. Coba kalau di sini ada enggak penjelasannya. Mana tadi user guide. Oke. Kenapa tidak ada language? Coba kalau kita lihat di GitHub-nya. Ini download nih. Sudah mana tadi? Ini download. Coba lagi lihat INOTH. Update terusan. Saya agak lupa nih setting language-nya gimana. Sebentar, saya ingat dulu. Config
INOTH. Nah, ini pengaturan untuk bukan ini untuk ininya. Ini si kode igniter, controller bukan, INOTH di sini bukan, OT halang bukan juga, ini satu bukan, mana libraries INOTH. Config load library lang load INOTH. Oke, cara pengaturannya adalah pada bagian di sini, mana tadi INOTH. Di sini mana tadi link. Nah, Anda tinggal atur saja, dia mengambil INOTH ini berdasarkan dengan nama apa namanya library-nya. Jadi nanti ketika Anda ingin merubah, Anda tinggal copy paste saja di sini bagian mana tadi, aduh si language tadi, language. Nah, Anda tinggal mana tadi si Indonesian. Anda tinggal copy saja ini file INOTH dua-duanya ini, masukkan saja di si e-commerce, application, language, English. Nah, tinggal Anda tempel di sini atau Anda buat sendiri satu folder. Nantinya Anda tinggal arahkan pada bagian INOTH-nya. Oke, nanti kalau misalkan bingung tinggal kontak saya saja bagaimana integrasi si bahasa dari Indonesia kalau di INOTH ini. Oke, kemudian setelah kita melihat tadi bagian bahasa, mana lagi tadi yang perlu saya jelaskan. Nah, di sini ada yang namanya ini manual activation. Di sini saya set true. Jadi ini saya kembalikan menjadi false. Ini saya set true, kemudian saya simpan. Kita buka lagi yang namanya registrasi, mana tadi registrasi akun baru. Di sini misalkan namanya apa ya, botol banyu minum. Soalnya saya bingung mau kasih nama apa lagi. Botol minum, password 1-9. Oke, konfirmasinya begitu juga. Nomor HP saya sasaran, emailnya botol minum @gmail.com. Nah, kalau misalkan sistemnya itu kita buat menjadi manual activation, email dia tidak perlu dinyatakan valid atau tidak. Jadi kita juga tidak tahu bahwa email itu memang dia benar atau tidak. Nah, cara yang paling efektif adalah kita mengatur email activation-nya menjadi true. Jadi memang akun itu bisa ketahuan bahwa asli atau tidak dari melalui proses email activation. Oke, di sini saya contohkan untuk bagian manual activation-nya. Saya simpan, saya kembali lagi di sini. Saya sasaran, kemudian saya buka ini submit. Oke, nah di sini juga seperti yang saya jelaskan tadi, Anda bisa nanti mengatur notifikasinya di sini tergantung dari sistem yang Anda pilih, apakah itu email activation ataupun manual activation. Kemudian dari si admin, kita buka di admin, jadi e-commerce seperti ini. Saya lagi menggunakan super admin. Salah, nggak di save. Super admin, passwordnya adalah super admin juga. Saya sign in. Oke, kemudian pada bagian user, data user, di sini saya order terbalik. Nah, di sini statusnya adalah inaktif. Nah, kemudian bagaimana cara untuk mengaktifkannya? Sangat mudah. Anda tinggal klik saja di sini. Nanti otomatis akunnya sudah berhasil diaktifkan dan si user tadi, si botol minum tadi itu sudah bisa login. Mungkin Anda yang nggak tahu banyu ini apa, kalau dalam bahasa Palembang itu adalah air. Jadi saya bingung mau kasih apa, jadi saya kasih nama seperti ini saja. Oke, kemudian mana lagi tadi?
User expire, di sini sudah diberikan keterangan seperti how long to remember the user second set to zero for new expiration. Nah, jadi ketika si sistem IoTH ini mendeteksi bahwa si user itu login, maka akan dinyatakan berapa lama si user itu akan diingat. Nah, satuannya adalah detik. Jadi 86.500 ini kalau kita hitung menggunakan kalkulator, jadi ini dibagi dengan 60 sama dengan malformal expression. Coba saya ulang. Tanda yang salah, 60. Nah, ini adalah 1441. Kalau dibagi 1441 menit. Oh, kenapa begitu? Detik dibagi 60, dia hasilnya 1441. Kalau misalkan ini gimana ya? Coba kalau misalkan convert di Google, misalkan convert minute to convert detik nih second to hour. Coba ini second, 24 ini jam. Kalau menit, berarti ini hitungannya menit. Kalau dia jam, mana tadi hour, jadi 24 jam akun itu akan disimpan. Jadi kalau misalkan Anda ingin ini 86.500 sebenarnya, jadi dia dinyatakan sebagai 24 jam akan tersimpan di IoTH ini. Kemudian user extend on login, extend the user's cookies every time they auto login. Dia ini menambahkan ataupun otomatis dari sistem IoTH untuk menambahkan durasi loginnya menggunakan cookies. Kemudian track login attempt, ya karena kita set true, kita akan melacak siapa saja yang gagal login. Track login IP address, ya juga true, untuk melacak IP addressnya. Kemudian maksimum login attemptnya, di sini sudah saya bilang tadi untuk mengeset berapa jumlah maksimal untuk bisa login. Kemudian logout time ini adalah the number of seconds to logout an account due to exceeded attempts. Jadi nanti ketika dia salah login, maka akan dikunci akun si user tersebut dalam 600 detik. Nah, kalau 600 detik, kalau kita lihat tadi di sini, ini 600 menit 10 menit. Jadi 600 bagi 10 sama dengan 10 menit. Jadi dia akan dikunci selama 10 menit akunnya. Kalau Anda mengesetnya menjadi 0, sangat tidak disarankan, karena percuma kita melakukan track login attempt tapi kita nggak mengunci si akun tersebut. Kemudian ada lagi namanya forget password expiration. Ini untuk mengatur forget password. Kemudian cek timernya untuk mengecek lagi session yang sedang login tadi ke database. Seperti di sini Anda bisa lihat keterangannya. Kemudian di bagian bawahnya tidak perlu kita perhatikan, tidak perlu kita otak-atik. Nah, pada bagian untuk mengatur email, di sini saya mengaturnya menggunakan CI email. Jadi saya set true, karena kalau defaultnya dari si IoTH ini adalah false. Jadi config mana IoTH di sini, kalau Anda perhatikan bagian email, dia juga true, salah lupa. Itu yang mungkin di versi versi pertama. Jadi ini sebentar, ini sama. Salah, ini salah buka ya saya. Di sini config IoTH. Nah, ini yang bawaannya dia setnya false. Jadi kalau kita set menjadi true, kita menggunakan email kelas bawaan dari si CI. Jadi kalau yang default bawaan CI itu menggunakan fungsi mail, bukan fungsi SMTP. Oke, kemudian di bawahnya merupakan lokasi template email, aktivasinya dan forgot password yang sudah saya set lokasinya di folder email. Nah, kalau bawaan dari IoTH, dia posisinya adalah di AUTH email. Nah, karena saya beranggapan fitur AUTH ini bukan cuma digunakan di satu sisi atau cuma di front end saja, karena nanti kita gunakan juga di bagian back end. Jadi telah saya keluarkan view-nya dari folder AUTH itu ke folder baru ataupun di bawah view. Jadi di sini urutannya view
ada back, email, dan front. Sedangkan error ini nanti akan saya jelaskan untuk saya contohkan bagaimana cara membuat custom error di CI. Kemudian ini saltling untuk menyimpan berapa jumlah panjang dari password nanti. Store saltnya should be stored in the database. Nah, di sini untuk menyatakan disimpan atau tidak saltnya. Di sini delimiter store sehingga ke bagian bawah merupakan untuk menampilkan errornya, default textnya. Nanti bisa Anda modifikasi sendiri kalau Anda tidak ingin di sini. Oke, mungkin penjelasan di IONOTH cukup untuk di bagian config-nya. Nanti akan saya jelaskan pada bagian libraries. Sampai jumpa di video selanjutnya.